Hai, 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 hai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Ramadan dengan NIM 60900122033. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar mandiri terkait data warehouse. Jadi sekarang adalah pukul 12.21. Sekarang yang saya lakukan adalah mencari materi dan juga membuat notes untuk nantinya saya gunakan dalam proses belajar mandiri ini. So, karena sekarang sudah jam 13.33 dan sudah masuk pada mata kuliah data warehouse, jadi yang harus kita lakukan pertama kali yaitu absen di Lentera. Sudah? So, mari kita mulai belajar mandirinya. Nah, dalam pembelajaran mandiri ini saya mempelajari terkait data warehouse. Apa sih data warehouse itu? Nah, data warehouse adalah kumpulan data yang sangat besar. Nah, data ini dikumpulkan untuk digunakan sebagai kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Menurut Barry Devlin, pada penelitiannya di IBM menyatakan bahwa data warehouse merupakan pusat koleksi yang lengkap dan konsisten data perusahaan yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memberi informasi yang dapat dipahami dalam konteks bisnis. Menurutnya beliau juga, sumber data atau database yang telah dibuat akan mengalami staging atau ETL, extract, transform, and load. Nah, kemudian akan diimporting menuju ke data warehouse. Dalam data warehouse, kita juga mengenal dengan istilah transactional dan informational data. Transactional data merupakan proses bisnis data harian yang menggunakan aplikasi OLTP atau Online Transaction Processing. Sedangkan informational data merupakan data untuk perencanaan dan analisa. Aplikasi yang digunakan pada informational data ini yaitu OLAP atau Online Analysis Processing. Nah, setelah dalam bentuk basis data, data warehouse ini diproses menggunakan sistem ETL. Namun, data yang disimpan di DW atau data warehouse harus dikeluarkan dan diproses serta divisualisasikan, baik secara query, report, analysis, main, dan harus divisualisasikan. Itu merupakan proses business intelligence atau BI. Nah, apa sih business intelligence itu? Business intelligence merupakan proses, alat bantu, dan teknologi untuk mengubah data menjadi informasi, dan informasi menjadi pemahaman serta rencana untuk menggerakkan aktivitas bisnis yang efektif. Data warehouse juga memiliki arsitektur. Nah, arsitektur data warehouse itu terbagi menjadi 3, yaitu virtual, centralized, dan juga federated. Virtual atau query driven merupakan akses data yang langsung ke OLTP. Keuntungan dari metode ini atau arsitektur ini yaitu murah, data selalu mutakhir, data lengkap, cocok untuk kebutuhan data yang tak terduga. Sedangkan kelemahannya itu tidak memiliki historis, tidak efisien, dan lambat, serta dapat mengganggu kinerja OLTP atau produktivitas. Yang kedua yaitu centralized atau terpusat. Nah, akses dari centralized ini ke basis data warehouse pusat. Nah, keuntungannya yaitu kinerja pemrosesan query yang tinggi, tidak mengganggu OLTP, serta memenuhi persyaratan data warehouse. Sedangkan kekurangannya yaitu informasi yang dihasilkan belum tentu mutakhir dan duplikasi data dengan OLTP sangat sering terjadi. Dan yang ketiga yaitu federated atau tersebar. Nah, akses ke basis data federated ini yaitu menggunakan data marts sebagai konsekuensi dari desentralisasi dari pengambilan keputusan. Nah, di sini atau federated ini kita mengenal dengan yang namanya data mart. Apa sih data mart itu?
Nah, data mart merupakan bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam perusahaan. Karakteristik yang membedakan antara data mart dan data warehouse adalah sebagai berikut, yaitu data mart memfokuskan hanya pada kebutuhan-kebutuhan pemakai yang terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis. Data mart biasanya tidak mengandung data operasional yang rinci seperti pada data warehouse. Data mart hanya mengandung sedikit informasi dibandingkan dengan data warehouse. Data mart lebih mudah dipahami dan juga dinavigasi. Dalam merancang data warehouse, terdapat 9 metodologi untuk merancang database-nya. Yang pertama, yaitu pemilihan proses. Yang kedua, yaitu pemilihan sumber. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi dimensi. Yang keempat, yaitu pemilihan fakta. Yang kelima, yaitu menyimpan prekalkulasi di tabel fakta. Yang keenam, yaitu melengkapi tabel dimensi. Yang ketujuh, yaitu pemilihan durasi database. Kedelapan, yaitu menelusuri perubahan dimensi yang perlahan. Dan yang terakhir yaitu menentukan prioritas dan mode query. Jadi ini dia rangkuman yang sudah saya buat dan nantinya akan saya pindahkan ke dalam Note. Berhubung karena sudah kurang lebih 1 jam kita belajar mandiri, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tampilkan pada pembelajaran mandiri kali ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.